Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan shock DBS yang silnya bocor dan minta untuk diperbaiki. Shock ini adalah milik dari subscriber kita yang ada di Solo, kebetulan juga teman kita, untuk dipasang di motor Lexi. Shock ini diperuntukkan untuk beban berat. Dia minta untuk disetting agak keras karena sering untuk berboncengan bersama keluarganya, jadi diminta untuk dibuatkan agak keras. Bagaimana kelanjutannya, mari kita saksikan videonya bersama-sama. Selamat menonton. Shock DBS ini versi tabung, tapi sebenarnya ini yang versi non tabung karena tabungnya itu hanya tabung variasi. Bagaimana kok tahu kalau ini non tabung? Ya tinggal buka saja yang tutup nempel tabung bagian atasnya itu. Kalau dibuka baut L-nya, kunci L-nya itu, kalau di dalam ada karetnya, biasanya tabungnya fungsi. Tapi ini untuk kasus shock ini dibuka itu oblong, nggak ada isinya, jadi kosong, nggak ada isinya, jadi cuman tabung variasi. Nah, ini saking parahnya, karet untuk penahan dampernya juga sudah sobek, sudah melar, sudah sobek. Ini nanti bisa kita ganti. Nah, ini kita untuk membuka bagian tabung shock untuk tempat olinya, kita pakai alat yang kita buat sendiri dari pembuka CVT. Kunci CVT yang model Y itu kita buat sedemikian rupa, kita bur dua untuk kanan dan kirinya, nanti kita kasih ganjalan. Nah, kita kasih ini baut nomor 8. Nah, kita kasih sini, masukkan ke lubang itu, kita jadikan alat ini sebagai pembuka shock. Jangan lupa kita alasi bagian asnya supaya tidak terjadi baret nanti waktu kita membuka bagian sini. Kalau shock yang belum pernah dibuka, biasanya sini itu susah karena ada sedikit lemnya, jadi perlu tenaga kuat. Nah, untuk kasus ini kemarin sudah sempat saya buka, jadi agak sedikit gampang. Ini saya buka untuk mengecek nomor dari sealnya. Kita pesankan sealnya, nanti kita tutup lagi untuk dokumentasi video untuk cara membukanya. Cukup gampang ya cara membukanya, ini sudah terbuka. Biasanya yang terkendala itu dengan alat. Kalau alat kita sudah punya, biasanya akan mempermudah. Nah, sini kebetulan kami juga belum punya alat untuk menarik dari sealnya, dari asnya, dari tempat tabungnya itu. Kebetulan belum punya alat, kita manfaatkan alat seadanya. Kita manfaatkan ini dari frame Karisma. Kebetulan saya punya frame Karisma ini. Nah, ini yang bagian atasnya ini saya cantolkan di sini untuk menahan bagian atasnya. Setelah itu bagian atas sudah tergantung, kita sediakan kunci T untuk menahan bawah. Nah, kita pukul, nggak apa-apa ya, yang penting lurus. Kalau lurus aman, kita pukul. Nah, sudah terlepas, sudah sekalian. Kalau belum bisa pukul 1 kali 2 kali ya pukul terus sampai lepas. Biasanya kalau masih belum pernah dibuka itu memang agak susah. Setelah semuanya terlepas, kita siapkan alat untuk pembersihan, karena kunci dari shock yang diservis itu adalah kebersihan. Jadi kita bersihkan semaksimal mungkin supaya nanti setelah dipasang shock berfungsi sebagaimana mestinya, berfungsi
dengan baik, kita bersihkan secara merata. Kita bersihkan pakai bensin, ini kita bersihkan pakai bensin, benar-benar bersih. Skok yang olinya yang lama itu biasanya berwarna hitam ya, kita bersihkan bagian tabungnya juga, bagian dalam tabung ini bersih, kita pastikan bersih. Dan dalam ini nggak ada lubangnya yang nyambung ke tabung ya, karena memang ini bukan skok tabung, ini skok tabungnya itu hanya variasi. Kita pastikan benar-benar bersih ya di sini. Kalau sudah bersih, kita pastikan benar-benar bersih, kita lap nanti untuk pembersihan ini. Kita bersihkan berulang-ulang, kita pastikan benar-benar bersih dalamnya itu. Nggak ada bekas dari oli shocknya yang lama. Video langsung saya skip untuk pelepasan dari U-nya itu, pelepasan dari bagian atasnya itu untuk melepas dari sealnya. Kita ganti sealnya dengan yang baru. Untuk ukuran seal dari shock variasi itu biasanya 12,5 kali 32 kali 15. Di online tuh banyak itu shocknya, hasilnya itu ukuran 12,5 kali 32 kali 15. Video ini dibuat dengan percepatan 1,3 kali ya, jadi ini video ini dipercepat 1,3 kali, jadi harap maklum untuk mempersingkat durasi, kita percepat videonya. Nah, ini sudah terlepas bagian atasnya, kita lepas juga untuk kunci baut nomor 17 yang ada di bawahnya itu ya. Untuk membukanya kita bisa siapkan kunci 17 untuk bagian atas dan 14 untuk menahan bagian bawahnya. Nah, kita tahan bagian bawah dengan nomor 14 ya, untuk bagian atas nomor 17. Setelah sudah terlepas, kita siapkan untuk penggantian seal shocknya. Mohon maaf ya, ini untuk sementara kita pakai alat untuk yang seadanya dulu. Nanti dengan berjalannya waktu, dengan semakin banyaknya yang nonton, dengan semakin nambahnya, insya Allah nanti nambah rezeki, kita belikan alat-alat untuk menunjang pekerjaan kita supaya lebih profesional dan lebih cepat. Ini ada PR yang harus kita beli alatnya itu, yaitu nomor 1 itu ragum atau tanggem, yang kedua nanti untuk pelepasan dari tabung dari asnya, itu nanti kita akan coba untuk beli atau kita buat sendiri. Jadi untuk sementara kita gunakan alat yang ada dulu ya, yang penting hasilnya maksimal, bisa memuaskan dan berfungsi. Alat yang kita servis itu, shock yang kita servis itu berfungsi sebagaimana mestinya. Biasanya dengan keterbatasan itu kita akan dituntut untuk menjadi kreatif. Dengan keterbatasan alat yang harusnya kita beli, nah, secara otomatis kita dipaksa untuk berpikir untuk membuat alat supaya berfungsi sebagaimana alat yang seharusnya kita beli. Sisi positifnya di situ. Nah, untuk sisi negatifnya, pekerjaan akan dilakukan lebih lama kalau alat yang seharusnya kita punya kita tidak punya, itu pekerjaan akan menjadi lebih lama. Untuk pemasangan seal kita siapkan grease atau gemuk CVT bisa, gemuk yang hitam itu bisa, tapi untuk sarannya lebih licin itu grease CVT. Kita
masukkan ke dalamnya supaya nanti pergerakan silnya itu menjadi lebih lancar, nggak seret untuk masuk ke dalam asnya. Nah, setelah itu kita siapkan plastik untuk meminimalisir luka waktu nanti sil dimasukkan ke dalam asnya. Itu kan ada dratnya itu ya, biasanya yang membuat luka di situ. Ada beberapa orang yang sudah profesional itu tidak perlu memakai plastik seperti ini, langsung dimasukkan saja. Tapi ya kita meminimalisir lah supaya tidak terjadi sobek nanti untuk bagian sil yang masuk ke dalam asnya itu. Nah, setelah masuk ke dalam as, kita gerakkan ke atas dan ke bawah, kita pastikan pergerakannya lancar. Nah, jika sudah lancar, kita lanjutkan ke proses selanjutnya. Nah, untuk proses selanjutnya kita masukkan oli ke dalam tabung shock. Nah, kita siapkan olinya. Olinya di sini kita menggunakan oli hidrolis yang biasanya dijual literan ya. Oli hidrolis itu biasanya dijual di toko-toko onderdil sepeda motor. Kita langsung saja bilang beli oli hidrolis curah gitu. Nanti kalau nggak salah itu kekentalannya 15W atau 10W gitu. Kita juga bisa pakai oli merah itu, yang oli jumbo itu yang biasa dijual di pasaran itu. Kita juga bisa menggunakan oli samping 2 tak, yang penting kekentalannya 15 atau 10, saya lupa, antara itu. Kalau simpelnya yaitu langsung beli saja oli curah literan untuk hidrolis gitu, nanti bisa untuk oli shock. Setelah oli dimasukkan kira-kira sampai garis itu, langsung saja kita masukkan asnya yang sudah terpasang sil, kita masukkan. Nah, ini agak susah ini. Ini untuk pengerjaan ini ternyata olinya terlalu banyak, jadi untuk memasukkannya susah. Harusnya harus ada anginnya juga yang di dalam. Ada beberapa orang yang memasangnya itu asnya dimasukkan ke dalam sampai full ke bawah, baru dimasukkan asnya. Tapi kalau begitu caranya itu biasanya angin untuk ribonnya balik ke atas itu nggak ada, jadi nanti kayak seperti nggak ada ribonnya. Nah, ini saya coba beberapa kali eksperimen itu, yang bisa ribon, yang bisa asnya itu ngangkat itu ya seperti ini, shocknya posisi asnya itu di atas. Tapi untuk kasus ini ternyata olinya terlalu banyak, jadi nanti dikurangi untuk kapasitas olinya. Beda lagi kasus dengan shock yang memang ada setelan ribonnya, ada tabung yang fungsi yang bisa diisi angin, itu pemasangannya beda. Mungkin bisa dipasang posisi asnya itu ditaruh yang paling bawah baru dimasukkan, itu bisa. Tapi beda kasus dengan yang ini tabungnya nggak fungsi, kita masukkan anginnya lewat mana juga nggak bisa, lewat nggak ada lubangnya untuk memasukkan angin, jadi posisinya posisi di atas supaya angin itu terperangkap, ada yang terperangkap di dalam gitu, supaya nanti setelah terpasang semua ada ribonnya untuk mengangkat asnya ke atas. Nah, seperti video saya yang ini ya, shock yang beberapa waktu lalu kita beli baru, kita langsung bongkar, kita isi ulang olinya dan kita ribon ulang. Nah, harusnya begini, ini ribon. Tapi ini kan tabungnya fungsi ya, bisa diisi angin, jadi ribonnya bisa maksimal. Tapi untuk shock yang DBS ini kan tabungnya nggak fungsi, jadi kita agak kesulitan untuk memasukkan angin. Kita langsung saja ke testing ya, untuk mengetes shocknya ini. Yang itu karet dampernya juga sudah kita buatkan. Mohon maaf ya, tadi video yang pemasangan sil tadi terpotong karena baterainya itu tiba-tiba habis, HP-nya mati. Jadi untuk perakitan
nggak kita masukkan ke dalam video untuk mempersingkat waktu karena waktu sudah malam. Jadi langsung saja, ini posisi pengetesan ini HP sudah hidup kembali. Jadi itu ya, skok sudah bekerja maksimal, kita genjot, kita kasih tekanan itu sudah bagus ya, sudah masuknya cepat dan kembalinya itu lambat. Jadi alhamdulillah ya, skok sudah selesai. Kita hubungi pemiliknya, kita konfirmasi kalau skok sudah bisa diambil. Alhamdulillah. Cukup sekian video dari saya, jangan lupa share, komen, like, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.